Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya. Padahal Ibu Megawati sudah mengkritik Pak Prabowo sejak dulu begitu, terkait dengan banjir yang ada di Jawa Tengah. Dan hari ini terbukti begitu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tidak dihiraukan, bahkan dihiraukan oleh oleh Pak Ganjar begitu kan. Artinya apa? Artinya pemimpin sebagai ketum dari ketua PDIP sendiri diabaikan, apalagi rakyatnya, kan kira-kira seperti itu pikirannya begitu. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali kalau kita melihat kritikan-kritikannya ini begitu. Dan bahkan Rizal Ramli sudah mengatakan, kemana Pak Ganjar? Kok tiktokan aja? Padahal Ibu Mega sudah sejak 2 tahun lalu ingatkan potensi banjir di Semarang. Ini komentar-komentar kritikan pedas begitu kan. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen. Rizal Ramli kritik habis-habisan soal banjir Semarang. Netizen langsung geram. Masih bagus Pak Ganjar, Anda nol prestasi. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi di satu sisi dia mengatakan begini, Pak Rizal Ramli, pengen pangeran TikTok kemana aja. Padahal Mbak Mega sudah sejak 2 tahun yang lalu ingatkan potensi banjir Semarang. #PDIP Perjuangan tong. Gitu kok cuap akan jadikan Indonesia negara adidaya. Emang situ ngerti dan tidak bisa. Ini kritikan besar begitu kan kepada Pak Ganjar hari ini begitu. Dan tidak hanya sekarang yang dikritik, sejak dulu ya, Ibu Megawati sudah mewanti-wanti kalau ada banjir begitu, dan diabaikan oleh Pak Ganjar begitu. Rupanya pangeran TikTok pas kampanye Pilgub 2018 menjanjikan penanganan banjir dan rob di kota Semarang dikerjakan secara tuntas, tapi nyatanya 0%. Ya inilah, bisa dilihat, publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali ini. Pak Rizal Ramli zaman SBY sudah menteri, dasar buzzer dan netizen koplak, nggak pernah baca sejarah ini. Ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Ini Rizal Ramli nggak dengar ada prediksi BMKG bahwa akan ada hujan ekstrim dan risiko banjir rob yang mempengaruhi banjir. Memang kalau mau ngomong sih enak dan bukan seperti itu, tapi penanganan banjir itu harus diprioritaskan begitu kan. Apa keunggulan dari Pak Ganjar dan prestasinya selama ini? Tidak ada begitu kan, 0%. Dan bahkan kalau dikaitkan dengan elektabilitas yang tinggi ya, dengan Pak Ganjar, dengan kenyataan itu jauh begitu kan. Ini apa surveinya yang salah, apa Pak Ganjarnya yang salah? Ini menjadi pertanyaan publik begitu. Ini seandainya gubernurnya Anies pasti cebong rami sekolah ya, 7 hari 7 malam dia tidak tidur ngomongin Anies Baswedan terus begitu. Inilah yang kemudian bekerja yang kurang nyata ya, hanya pencitraan saja. Pada akhirnya ya publik bisa mengetahui sendiri seperti apa Pak Ganjar hari ini begitu kan. Sangat kasihan sekali begitu. Padahal Ibu Megawati sendiri sudah mewanti-wanti terhadap banjir itu, tapi ya dihiraukan oleh Pak Ganjar begitu kan. Netizen bucin ini, kalau belum tahu wilayah Semarang jangan asal ceplak mulut itu. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Ada orang yang mengaku Semarang dan ada orang yang mengaku tidak, dan inilah demokrasi kita begitu. Tetapi di satu sisi dia menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan Pak Ganjar ya mungkin ini blunder ya, karena elektabilitasnya tinggi, surveinya tinggi, akhirnya alam sudah berpihak kepada siapa kan, kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Dan bahkan banyak kritikan-kritikan di sini begitu, ada dari Cebong juga, dan juga paling banyak itu Cebong sudah memberikan membenarkan kepada Pak Ganjar begitu kan, seolah-olah ini adalah musibah atau nikmat yang harus kita syukuri. Iya, memang inilah nikmat yang harus kita syukuri, tetapi namanya ikhtiar itu yang harus kita lakukan begitu kan. Namanya ikhtiar ya kita harus lakukan kepada siapa begitu kan. Sama dengan Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta dulu, 7 hari 7 malam dia menggoreng habis-habisan kepada Anies Baswedan, tapi nyatanya banjir di Semarang hari ini begitu sangat banyak dibayangkan sekali. Ini banyak yang banjir selama ini penanganannya kan harus dituntaskan begitu kan. Tidak hanya
apa namanya, pencitraan sana sini, elektabilitasnya tinggi begitu kan. Kalau sudah begini apa yang mau diharapkan dari Pak Ganjar begitu kan? Kan kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan sekali, hampir 1 meter ya, kemana orang yang bekerja di sini, terus kemudian yang jual dan dagangan di sini ya segera harus memberikan bantuan kepada mereka begitu kan. Apakah bantuan tersebut diambil dari Basnas ya? Inilah yang menjadi spekulasi hari ini begitu. Ini orang ini kasihan sekali ini. Ini sampai banjir ini, padahal ini jalan raya ya. Waduh, kacau ini. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada Pak Ganjar, harus diselesaikan secara tuntas apa yang menjadi masalah ini. Dan bahkan walaupun banjir sudah 1 meter, tetapi lampu masih nyala di sini begitu. Dan bahkan ada kabar yang meninggal 3 mahasiswa, katanya seperti itu begitu. Ini yang ini sambil dorong-dorongan seperti ini. Kemana Pak Ganjar hari ini? Ini menjadi catatan penting begitu kan. Banjir separah ini begitu. Coba Anies Baswedan berada di sini, pasti ya dibully habis-habisan. Bahkan ya 1 tahun pasti dibully habis-habisan. Taunya ini sampai gerak sendiri begitu kan. Ya itulah demokrasi kita yang harus kita hormati begitu kan. Dan di satu sisi dia, menurut saya pribadi, ini sangat banyak sekali yang mengkritik kepada mereka begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini cukup menarik sekali ya. Tak bisa cegah banjir Semarang, Ganjar Pranowo disorot tajam, padahal Ibu Megawati sudah mewanti-wanti. Ini dikutip dari Warta Ekonomi. Ini Senior Rizal Ramli menyoroti tajam bagaimana kota Semarang lumpuh akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini. Dan bahkan dia mengatakan dirinya menyentil Ganjar Pranowo yang dinilai tak bisa mencegah hal tersebut karena terjadi istilah Pangeran TikTok. Pangeran TikTok kemana? Ucap mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu. Apalagi kata dia, Megawati Soekarno Putri sebenarnya telah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya akan potensi bencana itu. Padahal Mbak Mega sudah sejak 2 tahun yang lalu ingatkan potensi banjir Semarang. PDIP ini menghashtag PDIP begitu. Dirinya mengungkit bagaimana memimpin gubernur tersebut membawa Indonesia menjadi negara adidaya. Tong gitu kok kok cuap-cuap akan jadikan Indonesia negara adidaya. Emang situ ngertiin dan bisa. Ini kritikan besar kepada dari dari Pak Rizal Ramli terhadap Pak Ganjar begitu kan. Ini sudah mewanti-wanti Ibu Megawati tapi dihiraukan begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin beranggapannya mungkin Semarang tidak akan banjir kan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan banyak sekali yang men-tweet mereka begitu dan mengkritik habis-habisan mereka begitu. Bahkan Rizal Ramli kritik habis-habisan soal banjir Semarang. Netizen langsung geram, masih bagus Pak Ganjar, Anda nol prestasi. Disinilah yang kemudian Pak Rizal Ramli juga dibully habis-habisan di sini begitu kan. Padahal ya inilah kritikan yang bagus menurut saya pribadi yang harus kita terima begitu. Ngapain kita harus kalau memang kenyataannya banjir ya sudah terima aja kan, kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ada berkomentar di sini, masih bagus Pak Ganjar ketimbang Anda yang nol prestasi. Setidaknya Pak Ganjar 2 kali gubernur sedangkan Anda ini menjadi tanda penting. 2 kali apa prestasinya? Bukan soal kita memimpin di mana prestasi periodenya, tetapi di mana prestasinya itu yang harus kita pertanyakan begitu kan. Walaupun memimpin banyak, kalau tidak ada punya prestasi ngapain begitu kan? Mengapain makan uang negara begitu kan? Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Kan aneh sekali menurut saya pribadi ada orang-orang yang berkomentar padahal kenyataannya Pak Ganjar selama ini penanganannya banjir sudah tidak bisa diandalkan, tidak bisa ada solusi begitu, dan sekarang panik begitu kan. Ya beginilah para buzzer hari ini yang kemudian menggoreng habis-habisan dan seolah-olah Pak Ganjar benar begitu kan. Tetapi pada hakikatnya nol prestasi begitu. Ini sangat disayangkan sekali kepada pendukungnya, tetapi apa yang selama ini menjadi catatan penting kepada Pak Ganjar yaitu yang harus kita evaluasi begitu. Dan bahkan banjir rob Semarang, janji Ganjar dan peringatan Ibu Megawati ini sudah diperingatkan kok masih dihiraukan saja kayak ini yang harus kita tahu begitu. Dikutip dari Kompas, musibah banjir rob di kawasan pantai utara Kota Semarang, Jawa Tengah yang terjadi sejak Senin 23
Desember 2022 membuat sejumlah warga terendam, membuat repot masyarakat setempat. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Dan bahkan ada beberapa yang memang Ibu Megawati sudah memperingati begitu. Tapi di satu sisi kenapa diabaikan begitu? Dan bahkan ini secara terpisah Ganjar meminta kepala daerah di wilayah Pantura untuk bersiaga terhadap terjadinya rob. Dia meminta agar setiap daerah menyiapkan posko darurat, tempat evakuasi dan dapur umum. Ini janji kampanye Ganjar. Menurut pemberitaan Kompas.com pada 8 Maret 2018, Ganjar yang saat ini masih berkampanye saat menjadi calon gubernur Jawa Tengah menjanjikan penanganan banjir dan rob di kota Semarang dikerjakan secara tuntas. Tapi nyatanya hari ini 0%. Nah, kira-kira seperti itu begitu. Ya saya ulangi lagi 0%. Artinya ya tidak dikerjakan begitu, dikerjakan tapi tidak semaksimal mungkin begitu kan. Program Ganjar saat ini buat mengatasi terjangnya banjir rob di pesisir kota Semarang adalah dengan membuat kolam retensi dan kelurahan Kaligawe dan kelurahan Bajardowo serta normalisasi sungai kanal banjir timur. Bahkan menurut dia pompa untuk menyedot genangan air yang menang wilayah kecamatan Gayang Sari dan Gano hanya bersifat sementara. Sedangkan untuk proyek jangka panjang pemerintah membangun sejumlah proyek-proyek strategis, salah satunya membangun tanggul laut raksasa di pesisir pantai utara Semarang hingga Demak. Tanggul laut juga bakal difungsikan sebagai jalan tol Semarang-Demak. Ini yang seolah-olah punya prestasi, tapi pada hakikatnya inilah peringatan-peringatan kepada Pak Ganjar hari ini begitu kan. Dan bahkan ini peringatan dari Ibu Megawati. Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pernah mengingatkan Ganjar soal banjir rob yang kerap terjadi di pesisir utara Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan dalam acara pelatihan bencana gempa bumi dan tsunami PDIP Perjuangan yang ditayangkan akun YouTube PDIP Perjuangan. Tadi sekilas saya lihat ada Pak Ganjar. Jadi kalau mau mendengarkan saya, nah itu kan dari awal kamu saya jadikan gubernur, kamu kan sudah pernah toh saya omongi urusan pelabuhan Semarang dan lain dan sebagainya, kata Ibu Megawati. Ini dihiraukan begitu. Kalau dia mengikuti apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati, ya mungkin ya banjir bisa diatasi, tidak separah ini kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Megawati memahami bahwa persoalan rob di Semarang bukan menjadi tanggung jawab Ganjar seorang karena kewenangan kepala daerah yang terbatas. Ya seharusnya semaksimal mungkin dong. Ngapain kalau memang bukan tanggung jawab Ganjar sebagai gubernur, ngapain mau duduk santai? Walaupun ada wali kota, ada bupati dan sebagainya, apakah itu tidak punya tanggung jawab juga begitu sebagai gubernur begitu kan? Dan bahkan bagaimana tuh Semarang? Karena saya bilang nanti kalau sudah rob nangis melulu, enggak udah. Tetapi kan nggak bisa kalau nanti kewenangan daerah itu hanya sampai di situ, kan berarti koneksitas adalah kepada pusat, ujar Ibu Megawati. Megawati menyatakan berani menegur langsung Ganjar sebagai kepala daerah karena Ganjar juga berstatus sebagai kader PDIP. Loh, betul loh. Saya kalau sama anak buah saya begitu berani aku, tetapi kalau sama orang lain, sorry, nanti saya dianggap apa, kata Ibu Megawati. Adapun Ganjar merespon pernyataan Ibu Megawati tersebut dengan mengangguk-angguk kepalanya sambil beberapa kali tersenyum. Ya itulah ciri khas Pak Ganjar begitu kan, tersenyum, pelangak-pelongok begitu kan. Menangani banjir seperti ini ya tidak bisa diatasi begitu kan. Bahkan ya seharusnya kalau berada di posisi Anies Baswedan bahkan digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini. Kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya bahwa hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar hari ini menghiraukan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.